Kenapa Tuhan mengirim nabi untuk semua manusia itu disederhanakannya dengan tauhid dan anti syirik? Sebenarnya karena simple question, simple answers. Tauhid, kawan-kawan, itu adalah model bertuhan yang paling manusiawi. Sehingga kata Allah kemudian setelah lama didekonstruksi, setelah lama ini diperkenalkan, dimurnikan pemaknaannya menjadi Tuhan yang satu dan satu-satunya. Dia tidak dilahirkan, dia tidak melahirkan, ya kan? Dia bukan seperti dewa-dewa yang lain. Jadi tauhid itu intinya pertama itu ingin menghapuskan dulu semua jenis ilah-ilah yang lain, sebelum kemudian dia tanamkan satu ilah yang satu yang disebut sebagai Allah, tapi dengan strategi yang gradual tadi yang saya sampaikan. Oke? Nah, inti dari dasar-dasar kepercayaan itu adalah mengesahkan Allah itu, tauhid. Kalau kamu mau cek semua ajaran Nabi, dari Nabi Adam, kalau kita anggap Nabi Adam itu lebih pertama, sampai Nabi Muhammad, kalau mau disederhanakan tuh kan intinya ajaran mereka tuh apa sih? Tauhid kan? Iya dong, tauhid. Semuanya katanya tauhid. Kalau mau disederhanakan, kalau mau dibuat satu kata gitu, ya kan? Tauhid. Pertanyaannya kemudian, kenapa tauhid itu menjadi agenda semua rasul? Kenapa rasul dikirim sampai nabi capek-capek? Kenapa Allah Subhanahu wa taala capek-capek ngirim 114 rasul? Konon lebih banyak. Atau 24.000 nabi, konon lebih banyak. Kenapa Allah ngirim kita banyak utusan hanya untuk ngingetin ini? What is the point? Apa karena Allah itu cemburu kalau kita nyembah batu juga? Allah mah nggak bakalan turun derajatnya gara-gara kita nyembah gelas. Kamu nyembah kodok, Allah turun derajatnya jadi nggak Allah, nggak Tuhan? Nggak ada manfaatnya buat kamu. Ingat, Allah itu ngirim nabi untuk ngingetin tauhid, bukan untuk Allah. Allah mah tetap Allah. God is always God. Tuhan tetap Tuhan. Dia nggak bakalan turun derajatnya menjadi wakil Tuhan. Gara-gara manusia ini nggak lagi nyembah dia, enggak. Emang HMI gara-gara nggak milih lagi tiba-tiba di kudeta gitu? Enggak, Allah nggak ada kudeta-kudetaan. Meskipun semua orangnya nggak percaya, tetap dia akan jadi Allah, tetap dia akan jadi Tuhan. Nah, lantas kenapa tauhid ini menjadi esensial? Kenapa tauhid ini menjadi agenda utama semua nabi datang? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Itu pertanyaan signifikan loh kalau kamu isi NTP, basic banget. Bahwa iya kita harus percaya pada Allah. Tapi pertanyaannya kenapa Rasul diutus semuanya itu hanya untuk mengingatkan ini dalam masalah. That's big question that we have to answer. Harus dijawab sebelum kamu nanti paham Islam dan Islam. Lawannya tauhid apa? Syirik. Jadi kalau lawannya tauhid itu versusnya syirik. Ya, syirik. Ini tauhid. Syirik itu apa? Menyekutukan. Semua nabi itu intinya ingin bilang bahwa kamu harus bertauhid dan gak boleh musyrik, gitu kan? Ini kenapa sih Allah repot-repot ngirim 114 rasul hanya untuk bilang kamu gak boleh musyrik? Apa Tuhan itu cemburu kalau kita menyembah uang dan menyembah Allah, dia kemudian minta putus sama kita? Atau kenapa? Saat kamu terus kamu? Ya, kamu dulu. Kalau saya menjawab yang sama tadi itu karena kenapa Allah itu menyuruh para rasul sebanyak 125 rasul tadi atau yang sudah baik 25. Kenapa harus menyembah Allah itu karena menyempurnakan ajaran yang sebelum-sebelumnya, meluruskan itu. Kalau tauhid mah zaman Nabi Adam sama juga tauhid, nggak ada bedanya. Tauhidnya Ibrahim sama dengan tauhidnya Muhammad. Kalau menurut saya bukan itu jawabannya.
pertama-tama kan seperti ini kan, kalau menurut saya ada sebuah ungkapan di dalam bukunya Sanur, yaitu Sanur Peradaban, dia mengatakan ya Tuhan selain Tuhan. Artinya apa? Ketika kita misalkan kaitkan dengan bukunya Profesor Sachiko Morata dalam The Tao of Islam, ada sebuah pemahaman tentang konsep teisme. Konsep teisme itu yang kemudian ada beberapa bentuk seperti politeisme, animisme, dinamisme, dan monoteisme. Monoteisme inilah yang kemudian dikonfirmasi oleh Nabi Ibrahim dan diterjemahkan oleh Muhammad, yang dimana ada suatu nilai yang kita menghadirkan, yakni kebenaran secara absolut. Kebenaran secara absolut adalah bagaimana kemudian konsep syirik itu kita menggugurkan. Dalam artian ketika kita mulai kembali sebuah syahadat, ada suatu konsep yakni peniadaan terhadap Tuhan-Tuhan kecil dalam bahasanya Cak Nur, sehingga kita mengadakan Tuhan yang layak dikatakan sebagai Tuhan. Sehingga kita misalkan menerjemahkan kata Allah, alifnya itu merupakan Dia yang Esa, Dia yang Tunggal, dua alam itu merupakan maha pemilik daripada segala pemilik, maha pencipta dari segala pencipta yang hanya dimiliki olehnya. Sehingga mempertegas adanya konsepsi tauhid ini adalah suatu jalan dasar atau suatu jalan awal yang dimana kita bisa menjemput yang namanya konsepsi salam atau konsepsi keselamatan yang kita kemudian terjemahkan dalam bentuk Islam, aslam yaslim taslim, tunduk taat dan patuh untuk mencapai suatu keselamatan. Sehingga keselamatan ini kemudian hadir untuk apa? Untuk kemudian bisa kita gunakan mencapai yang namanya falah atau kemenangan. Jadi tauhid itu tujuannya biar kita mendapatkan keselamatan. Gitu ya kalau misalnya. Ya, bisa. Tapi penjelasannya itu penjelasan khas EDP. Bagus. Itu artinya dia udah benar kata EDP-nya. Bagus. Itu ya kalau kamu belajar EDP harus kayak gitu. Saya juga sama kayak gitu dulu. Bagus. Tapi saya mau kasih penjelasan yang lebih sederhana dan ini common sense, semua orang tuh bisa paham, insya Allah. Saya begitu ya. Kenapa sih? Intinya kan pertanyaan saya itu, kenapa Allah mengutus kita, Rasul, manusia itu banyak banget, 114 Rasul, 24.000 Nabi, cuma ingin bilang bahwa kamu harus tauhid, nggak boleh musyrik atau syirik atau syirk. Jawaban kamu, oh karena kalau kamu tauhid, kamu akan selamat. Gitu. Iya, tapi saya kalau bertauhid saya akan selamat. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Kalau kamu bilang ini. Berarti kalau yang nggak bertauhid masuk neraka semua gitu. Jaminannya lagi-lagi apa? Pertanyaannya adalah mana mungkin Kepercayaan. mau membatasi sesuatu ketika kita ini merupakan suatu batasan, mana mungkin kita membatasi sesuatu yang memiliki batasan kepada sesuatu yang tidak terbatas. Enggak, kalau itu mah kan kamu diskusi tentang ontologi Tuhan, tidak terbatas, itu Tuhan yang benar-benar. Enggak, saya pertanyaannya sederhana. Kalau kita percaya bahwa semuanya itu agar mendapat keselamatan, iya, saya sepakat. Bahwa tujuan dari semua tauhid itu diberikan ke Nabi itu biar orang selamat. Tapi jaminannya apa? Oh, ada bang, jaminannya adalah keimanan. Kita harus iman. Lagi-lagi baliknya muter tuh sirkular. Apa? Eksplanasinya, penjelasannya itu sirkular explanation. Kenapa kita bertauhid? Agar kita selamat. Loh, tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu harus berdasarkan keimanan bahwa kita akan selamat. Jadi logikanya kan sirkular, muter. Itu bisa sebagai satu explanation. Tapi itu namanya faith-based explanations. Penjelasan berdasarkan keimanan. Kalau kamu ngomong sama orang ateis yang nggak percaya, nggak bisa. Kalau sama orang HMI bisa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak orang HMI menjelaskan secara rasional, tidak pakai logical simple of belief, logika muter-muter keimanan kepada orang lain yang mungkin tidak beriman pada beliefnya itu? Makanya kita butuh eksplanasi lain, yang eksplanasinya itu common sense, logical, rasional. Meskipun ada fondasi keimanan. Jawabannya sederhana. Kenapa Tuhan mengirim Nabi untuk semua manusia itu disederhanakannya dengan tauhid dan anti syirik? Sebenarnya karena simple question, simple answers. Tauhid, kawan-kawan, itu adalah model bertuhan yang paling manusiawi. Tauhid itu satu-satunya model bertuhan
yang paling manusiawi. Apa ciri manusia di dalam NDP, di dalam Quran? Manusia di dalam Al-Quran, di dalam NDP, di dalam teologi kita itu kalau mau disederhanakan punya ciri apa? Yang pertama, apa yang membedakan kamu dari kucing? Akal. Oke, selain akal apa? Ya, akal tuh dalam bahasa teologi, epistemologi Islam termasuk kolbu. Al-aqlu wal kolbu itu satu di sini. Ya, di sini nanti ada hati. Nanti kalau saya dulu NDP saya belajar epistemologi dasar dulu tuh, tajwidiyah, rohaniah dan lain-lain gitu ya, yang empirisme, rasionalisme, intuisionisme dan lain-lain. Tapi itu nggak usah. Tapi intinya itu selain akal apa? Apa yang membedakan kamu dengan kucing dan kebo? Selain akal, ada nggak? Ada nggak yang membedakan kamu selain dengan binatang, dengan makhluk lain, dengan batu, dengan dia tahu itu. Enggak lah. Apa bedanya kamu dengan simpanse? Sama kok. Bedanya berbulu sama tidak berbulu aja. Ini jalannya sama. Mirip-mirip. DNA-nya cuma beda sedikit sama sekian. Satu baris. Apa coba? Satu lagi nih. Kita belajar di MDP. Wahmi. Hah? Wahmi atau intuisi? Ya ini, kalau ini itu udah masuk di sini. Akal itu udah masuk. Akal, intuisi itu di sini. Nanti kalau akal itu jadi rational belief, filsafat, nanti kolbu nanti jadi wahyu. Jadi ilham, wahyu, irhas, ma'unah, karamah. Itu pengetahuannya itu direct knowledge antara subjek dengan objek udah menyatu. Kalau ini tuh ada distingsi antara subjek dan objek, mengetahui dan lain-lain. Udahlah ribet itu. Tapi ada satu lagi, free will. Apa tuh free will itu bahasa lainnya? Freedom. Kemerdekaan. Itulah kenapa budak belian itu nggak disebut manusia, setengah manusia. Kenapa? Karena budak belian nggak punya kemerdekaan, nggak punya free will. Kucing punya free will nggak? Enggak. Malaikat punya free will nggak? Enggak. Yang punya free will makhluk Tuhan itu cuma kita. Dan free will ini penting. Meskipun konsekuensi dari free will kamu bisa masuk berbuat dosa. Tapi ketika kamu melakukan dosa, itu bukti otentik bahwa kamu itu mempunyai free will.